Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dan ya biar karena dalamnya berubah nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya. Nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita. Mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silahkan diminum dulu. Yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yang pertama, uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas, hubungannya apa dia sama kamu, kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal tidak, kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya tidak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya, karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Iya kan? Manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia gak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja gak ketawa sama sekali. Biasa aja Pak. Nilai saya memang A semua loh. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temennya nilainya satu pun gak ada A-nya. Begitu dapat A mungkin orang ini senang. Tapi temennya yang satu semua A. Jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia. Maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar. Kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Loh, itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya Pak, saya berhak marah karena kita pacaran sudah 3 tahun, kemana-mana berdua. Tiba-tiba ada yang lebih cakep. Misalnya
Ndak dipacari, langsung dikawini. Nah, misalnya. Itu kan berkhianat pada saya, Pak. Nah, itu kan jelas duduk persoalannya. Gitu loh. Ya meskipun rasional, wong ada yang lebih cakep. Nah, loh iya kan. Loh ya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang tidak rasional ada yang lebih jelek itu baru tidak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir. Kira-kira layak tidak dimaafkan. Kalau saya maafkan, positifnya apa, negatifnya apa. Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa enggak ya? Kalau enggak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain. Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Iyalah ngapain terus dia tak pikir terus. Wong dia sudah sama orang lain. Mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah. Di-delete aja. Kontrol Alt-Del. Iya pokoknya di-delete. Pokoknya bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya pokoknya. Ya nanti kamu nulislah, ku buang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis. Tidak bisa lagi otomatis. Nah itu decision phase. Masa menentukan, kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini malah kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah akalmu masih jalan. Ya, berarti kamu pinter. Ya saya dulu gak salah pilih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak. Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir sampai kamu memaklumi. Oh ya pantes memang situasinya begitu. Nah, oke, saya maklum, saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu work phase. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari kamu. Ya. Oke, itu work phase, kerja. Terus biasanya ketika orang sudah memaafkan melalui fase work phase, ini level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu. Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan. Karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf, itu deepening phase. Jadi uncovering phase, decision phase, work phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase, renungkan, perdalam, biar gak asal. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa,
ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.